Dari 1595 sampai 1945, Indonesia dijajah oleh VOC dan Kerajaan Belanda. Belanda secara rutin memperbudak dan memperlakukan pribumi secara tak adil. Di daerah Jogja, terdapat sebuah keluarga yang bernama Hamengkubuwono. Keluarga ini merupakan keturunan bangsawan Jogja yang berteman dengan Belanda. Alhasil, Jogja dikasih wilayahnya sendiri oleh penjajah Belanda. Konflik ini memiliki akar ketika Sultan Hamengkubuwono III sedang memilih pewaris tahta. Nak, nanti kalau Bapak sudah tiada, siapa yang akan melanjutkan pertanggungjawabanku? Nanti aku aja. Nanti Bapak tanya kepada Belanda dulu ya, Nak. Diponegoro mulai melihat Belanda sebagai majikan keluarganya. Ia mulai berpendapat negatif tentang keluarganya. Suatu hari, ia sedang di pengadilan dengan adiknya yang dipilih sebagai pewaris tahta. Yang mulia, aku, Diponegoro, akan melanjuti jabatan bapakku. Peraturan menyatakan bahwa putra tertua berhak mewarisi tahta. Dan juga adikku saya ini hanya berumur 10 tahun. Secara resmi, adikmu akan menjadi sultan selanjutnya. Pertemuan ini diselesaikan. Saya tidak terima. Belanda adalah kafir yang akan menumpas kita. Diponegoro pun pergi ke Tegalrejo, di mana ia menjadi seorang pemuka agama. Di sana, ia menyebar ide-ide anti-kolonial yang dipeganginya. Di tahun 1822, adik tiri Diponegoro, Hamengkubuwono keempat mulai sakit. Daripada memilih Diponegoro sebagai penerusnya, Belanda malah memilih anaknya yang masih berumur 3 tahun. Jadi, apakah saya boleh memegang tahta sekarang? Sebenarnya, Belanda tidak mau memilih Diponegoro. Mereka tahu bahwa Diponegoro akan bertindak tak sesuai keinginan mereka. Maka dari itu, Belanda menjadikan keponakannya sebagai penerus. Walau keponakannya Diponegoro hanya berumur 3 tahun. Belanda melakukan ini agar mereka secara tidak langsung mengontrol Jogja. Lagi-lagi, Diponegoro merasa dicurangi dan ditipu. Pada Juli 1825, Belanda ingin membuat jalanan melewati rumah Ratu Ageng. Diduga, jalanan ini melewati makam-makam tokoh terhormat dalam kalangan agama. Di saat pembangun Belanda datang, mereka bertemu dengan pendukung Diponegoro. Pendukung Diponegoro mencoba untuk mencegah para pembangun. Namun, interaksi ini menuju kepada perkelahian. Insiden ini merupakan penyebab utama perang Diponegoro. Kami ingin membangun jalan di sini. Mohon maaf, ini tanah pemakaman. Mohon cari tempat lain, Tuan. Saya tak mau. Baik kalau begitu. Perang antara Diponegoro dan Belanda pun mulai. Konflik ini menewaskan sekitar 30.000 jiwa dari kedua pihak yang terlibat. Pada akhirnya, perang ini menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah. Diponegoro pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973.